Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih terkait dengan kunjungan saya kemarin ke Dusun Tomporjo, ya, Dusun Tomporjo, Desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Saya dipertemukan ya dengan anak-anak kecil ya yang luar biasa, ya, luar biasa ya. Anak sekecil itu ya, dia sudah punya channel YouTube. Nah, terus yang satunya, anak sekecil itu ya sudah memahami tentang teknologi perakitan pesawat ya atau amplifier ya. Di dalam pertemuan kemarin itu yang saya mengandung tanya itu begini ya, terkait dengan kepintaran ya, yang namanya restu ini ya, yang namanya restu ini ya. Jadi masih duduk di bangku SMP kelas 2 ya, dia sudah bisa merakit amplifier ya, bikin power ya, dan juga sudah menerima reparasi ya. Kemarin saya lihat sendiri ya, kebetulan nggak sempat saya abadikan dengan kamera saya ya. Yang jelas seusia itu dia sudah mengawali bisnisnya. Dan yang namanya Dandi, nah ini dia punya kehebatan juga ya dalam hal bikin miniatur ya, bikin miniatur. Bahannya diambil dari barang-barang bekas pastinya ya, dari barang bekas ya. Dia bisa bikin sepeda motor mini ya, yang saya tayangkan pada episode sebelumnya. Dan kami kemarin juga alhamdulillah ya, ada kesepakatan dari anak-anak untuk saya ajak untuk bikin konten baru, yaitu Warisbi Bocil. Nah, sebenarnya anak-anak ini sudah punya channel YouTube ya, namanya Tukang Ngeyel. Sudah lumayan itu, maksudnya subscribernya ya sudah lumayan banyak, followernya juga, viewernya juga ya. Cuman ya namanya juga anak kecil ya, masih suka lupa atau teledor ya, sehingga di saat HP-nya hilang ya, dia sudah lupa akunnya itu apa. Nah, itu yang menjadi masalah ya. Akhirnya dengan subscriber dan follower dan viewernya yang sudah cukup banyak tadi, ya mau nggak mau ya nggak bisa dilanjutkan. Nah seperti itu. Jadi bahasan kali ini yang kami ingin bahas, ketemuan saya dengan si Bocil ya. Ada 7 si Bocil kemarin di dalam kesepakatan untuk bikin satu tim ya, suatu tim aja deh, tim YouTubers Warisbi Bocil untuk channel YouTube-nya. Oke ya, selamat jumpa dan jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Warisbi Channel ya. Besar harapan kami dengan adanya channel yang terbaru, yaitu Warisbi Bocil. Ini kami ingin mengajak ya pada bapak ibu ya yang punya anak-anak kecil ya. Jadi di era seperti ini ya, mau nggak mau memang kita hidup di era ini ya. Jadi bagaimana di era ini kita masih bisa
memanfaatkan teknologi informasi ini yang positif ya, yang positif banget ya. Contohnya yang dilakukan oleh Dandi dan Restu anak Tomporjo Desa Dekol ini ya. Semoga ini menjadi inspirasi ya bagi Bapak Ibu ya. Kenapa saya katakan ini menjadi sebuah inspirasi atau kegiatan si bocil ini luar biasa? Paling tidak dengan dia bikin konten YouTube ya, dia bisa ngajak teman-temannya seusianya, sebayanya untuk bermain bersama atau untuk bikin konten dan lain sebagainya. Ini yang kami maksudkan ya. Jadi bagaimana anak-anak ini tetap harus kita kenalkan dunianya. Dunianya maksudnya bagaimana? Ya agar anak-anak ini mau bermain dengan sesamanya ya, yang masih seusia ya. Nah, sehingga yang dia lakukan seperti ada salah satu konten ya, peta umpet ya. Jadi ini area-area itu delian ya. Nah, makanya harapan saya nanti dengan adanya Waris Bi Bocil ini, saya lebih mengangkat atau lebih menonjolkan tampilan-tampilan mainan-mainan anak-anak ya. Mungkin anak yang lagi main dakon lah ya, mungkin ada yang main egrang ya, mungkin ada yang main jumpritan ya atau apa dan sebagainya. Harapan saya nanti konten-kontennya seperti itu. Jadi biar anak-anak kita ini paling tidak ada waktu ya, ada waktu yang disempatkan untuk bermain dengan teman-teman sebayanya ya, sehingga tidak terpaku oleh HP ya, yang kalau misalkan nggak ada jedanya ya itu bahaya. Jadi anak-anak sekarang ini kalau misalkan nggak kita berikan kesibukan ya, nggak kita berikan peluang untuk meninggalkan HP, seharian tuh dia betah main HP. Coba kalau misalkan anak-anak kecil sudah bermain HP dan seharian ya, berarti banyak yang terbuang atau banyak yang harusnya itu menjadi konsumsi anak-anak kita ya, dia nggak dapatkan. Maksud saya begini ya, di saat anak kecil itu mulai kecil sudah bermain HP dan sama sekali nggak ada jedanya, yang bisa kita bayangkan tuh begini ya, dia nanti di saat keluar rumah kira-kira dia merasa asing nggak di saat ketemu sama temannya ya. Di saat kita bicara harusnya tuh ada peka, peduli ya, ada nggak di dalam diri anak ini, nantinya terbangun nggak seperti itu ya. Terus kesopanan ya, disiplin ya, banyak hal yang harusnya itu menjadi konsumsi anak-anak ya, yang harusnya itu menjadi pewarna ya, pewarna dari anak-anak tadi ya. Jadi besar harapan kami dengan Waris Bi Bocil tadi ya, mari ya. Jadi kalau misalkan putra putri ibu ya pingin ya misalkan bikin konten bareng dengan Waris Bi Bocil, kami siap hadir ya, dengan teman-teman, dengan putu-putu saya, dengan cucu-cucu saya ya, si bocil-bocil tadi. Maksudnya apa? Jadi biar anak kita itu tertarik ya, dan betul-betul pingin mencontoh ya, seperti apa yang dilakukan anak-anak kecil yang tergabung di tim YouTubers Waris Bi Bocil ya, atau mungkin sekolah-sekolah ya, bisa mengundang kami dengan Waris Bi Bocil ini ya. Jadi Waris Bi Bocil ini menurut saya yang tayangan-tayangan itu
itu banyak yang bersifat edukasi, ya, banyak yang bersifat bagaimana anak-anak kecil ini betul-betul mengenali dunianya, ya, dan kita tanamkan disiplin, etika, ya, misalkan hormat kepada kedua orang tuanya, ya, bagaimana dia harus disiplin ngaji, sholat, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi juga banyak sih guyonan-guyonan, ya, yang harapan saya itu menjadi bumbunya. Ya, namanya konten itu bebas, ya, bebas, ya. Bukan berarti bebas itu sebebas-bebasnya, ya, seperti pada saat sekarang ini banyak anak kecil, ya, itu yang sampai mengeluarkan kata-kata yang nggak bagus, ya, ya, seperti meso dan lain sebagainya, ya. Nah, itu kadang-kadang itu malah menjadi bahan candaan. Wih, mana itu rek, meso cek fasain, jadi bahan candaan. Nah, kadang-kadang kita juga berpikir, ya, di saat seharusnya itu kita prihatin, ya, anak-anak sekecil itu sudah seperti itu. Dari sinilah kami sangat berharap, ya, dengan adanya Waris Pi Bocil tadi, ya, kami siap, ya. Jadi misalkan Bapak Ibu, ya, ingin mengundang kami bikin konten di rumah Ibu, ya, dengan bocil-bocil saya, binaan saya ini, ya. Intinya apa? Biar nanti itu menjadi tontonan, ya, bagi putra-putri Ibu, ya. Terus biar dia itu terinspirasi, termotivasi, terpengaruh yang positif. Ya, ternyata dengan bikin channel YouTube ini anak-anak kecil bisa bermain, ya, sesamanya, ya, bisa menarik perhatian anak-anak untuk berkumpul. Ya, saya kira itu luar biasa, ya. Di saat kita bisa mengembalikan anak-anak itu bisa berkumpul, ya, bisa bermain bareng, ya. Di situ banyak yang nanti materi-materi yang akan kita berikan. Di saat anak sesama anak itu mengerti, ya, bagaimana di saat dia kita berikan kita berikan, ya, materi, ya, seperti lagu bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku, bantal guling kasur kemul harus rapi. Contoh seperti itu. Coba sekarang anak-anak kita sudahkah melakukan itu? Ya. Tapi di saat nanti bisa kita ajak anak-anak itu untuk berkumpul bersama dan sebagainya, ya. Materi itu yang kita berikan. Di saat misalkan anak-anak berkumpul, ya, apa yang sudah kamu lakukan tadi setelah bangun tidur? Oh, sudah rapi tante, sudah rapi bakung, atau apa dan sebagainya. Kamu bisanya bantu, bantu orang tua apa? Oh, saya mampunya hanya membersihkan misalkan ruang tamu, kursi-kursi, nyapu. Duh, sapunya berat, bakung, jadi masih belum bisa bantu. Nah, bisanya hanya bersih-bersih, ngelap-ngelap. Itu nanti yang akan dilakukan anak-anak di saat apa? Di saat dia mau kumpul dengan temannya. Nah, dari situlah akhirnya terbangun sebuah kedisiplinan. Ya. Besar harapan kami dengan adanya Waris Pi Bocil tadi, ya, mampu menginspirasi anak-anak kita, ya. Mari Bapak Ibu, ya, nanti kalau sudah ada konten-konten, ya, yang insya Allah mungkin mulai minggu depan Waris Pi Bocil ini sudah bisa tayang, ya.
Semoga nanti dengan adanya waris bocil ini menjadi tontonan anak kecil yang layak ya. Dan itu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini ya. Kita kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.